Kita sudah berhadapan dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Dari latar belakangnya ini terkini ya sedang menjabat sebagai Presiden BES Badan Eksekutif Santri Terpadu 2025-2026 baru terlantik kemarin. Kemudian juga sebagai Bantara pertama terlantik di Putri, Baitul Quran Yogyakarta Putri. 6 tahun sekali. Iya, betul. Masa aku nggak ikut sih, sayang banget karena ada kesempatan Ya, buat betul. bisa pengalaman baru, relasi baru, masa aku nggak ikut. Gini. Ya kita latihan sesuai yang dikasih peraturannya kan. Peraturannya. Ternyata ya diubah lagi. Jadi kita diubah lagi. Jadi kayak kita tuh, aduh ini gimana ya? Awalnya PBB itu 10 menit, jadi 5 menit doang. Lah, jadi teknisnya diubah dari jam pertama. Wah ini nanti ngapain aja? 5 menit tuh nggak cukup gak sih? Gimana? Aku juga danton nih, sedangkan aku yang ngabapin mereka kan. Jadi mereka tuh betul. ke aku. Kalau misal kelebihan waktu ya salahku juga. Secara langsung. Jadi kayak aduh ini gimana ya ngatur ininya. Terus latihan di tempat gitu? Iya, latihan di tempat. Hari juga hamin sejam baru latihan coba. Sih kita tuh nggak dengar, kita nggak. Emang kita juara ya? Masa kita juara sih? Ternyata kita juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua penonton yang ada di rumah. Wabil khusus untuk keluarga Balkis Jogja, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dengan saya Syahnaz Konita, kelas 12B. Kita bertemu lagi di podcast Teman Santri. Kali ini saya sebagai host. Dan sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe YouTube Balkis Jogja, dan juga like dan share sebanyak-banyaknya untuk komen yang positif, dan jangan lupa kritik untuk evaluasi kita ke depannya. Oke, kita sudah berhadapan dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Dari latar belakangnya ini terkini ya sedang menjabat sebagai Presiden BES Badan Eksekutif Santri Terpadu 2025-2026 baru terlantik kemarin. Kemudian juga sebagai Bantara pertama terlantik di Putri, Baitul Quran Yogyakarta Putri. Kemudian saya sih mendengarnya hanya prestasi di bagian keolahragaan dan pramuka ya. Mungkin nanti kita bisa kepoin lebih lanjut nih, barangkali ada prestasi yang lebih bagus lagi. Oke, kita langsung lanjut ya. Kenalan dulu dong. Kenalan apa dulu nih? Nama. Nama aku Honsa Fauziah Hadimah. Jadi panggil Honsa atau Ocha. Tapi biasanya dipanggil Ocha sih teman-teman tuh. Ocha. Kenapa dipanggil Ocha? Ocha tuh karena aku Honsa nih. Nah mungkin buat orang desa tuh susah mungkin bilang Honsa. Jadi mbahku tuh panggilnya Ocha. Nah sampai sekarang di Ocha terus dari SD, TK, SMP, SMA. Jadi Ocha terus dipanggil. Membawa dari mbah ya kemarin. Oke. Kemudian dari kelas berapa? Kelas 11B. Kelas 11B. Hobinya? Hobi baca sih. Membaca. Ada yang lain? Baca dulu deh. Baca dulu. Untuk moto hidup ada nggak? Biasanya kan ada. You can if you think you can. Artinya? Kamu tuh bisa kalau kamu mikir kamu bisa. Kalau mikir kamu bisa. Ya, harus optimis. Optimis terus ya. Oke. Kita akan berlanjut ke pertanyaan mungkin nanti individual kamu dulu nih tentang pramuka, kemudian nanti akan berlanjut ke MPDI, pengalaman MPDI kemarin. Oke. Kan kamu ini aktif di bidang pramuka ya? Ya. Dan padahal nih banyak orang yang nggak suka sama pramuka, termasuk saya sendiri. Karena udah repot, panas-panasan, capek juga. Nah, kenapa kamu itu mencintai pramuka? Kenapa ya? Gak tau sih, aku suka kegiatan yang kayak di luar gitu loh, jadi yang outdoor gitu. Aku lebih suka tantangan ya? Ya, soalnya ya itu aku banget gitu loh. Kenapa suka? Soalnya pramuka tuh ngelatih banyak hal. Jadi kamu komunikasi, cara kamu memimpin, ngadepin masalah itu kayak gimana, life skill juga banyak kan. Betul. Nah, itu aku suka karena banyak pelajaran juga. Karena pelajaran dan tantangannya juga, ya. menantang. Oke. Nah, nih kalau boleh jujur-jujuran aja nih, kamu pramuka tuh aktif sejak kapan? Baru SMA. Baru SMA? Kok kelihatannya kayak udah dari TK gitu ya? Enggak. Sebenarnya dulu sebelum kenal pramuka di SMA, kamu tuh karakter yang seperti apa? Kalau menurutku nih, aku tuh maksudnya pendiam sih. Pendiam? Iya. Berarti semenjak ikut pramuka jadinya
Ya bisa dibilang lebih aktif lah. Tapi aku udah dengar namamu dari SMP tuh udah terkenal banget. Wow. Ya, apalagi bidang-bidang olahraga itu. Oh iya. Iya betul banget. Oke, kita lanjut. Aku pernah denger nih, kamu punya prestasi lomba gerak jalan. Ini kayaknya pialanya ada di depan sini. Dulu SMP kan kamu di Baitul Quran kan, lanjut lagi SMA. Ternyata prestasinya tuh masih sama, menang terus, juara terus. Di SMP nih aku pernah dengar kamu sebagai salah satu anggota gerak jalan, lomba gerak jalan se-Kapanewon Ponjong ya. Meraih juara ketiga. Terus SMA udah 2 kali, juara lagi, gerak jalan juga, tapi juara 1 dan kamu dantonnya dua-duanya. Nah itu. Mungkin ada pencapaian pribadi di luar keolahragaan atau pramuka yang mungkin belum aku dengar, bisa disebutnya dari SD coba. Aku dulu tuh SD tuh ini loh Mbak, ranking. Iya, ranking ya kalau ya 5 besar lah. Mesti sama temanku tuh ada saingan gitu loh. Jadi ntar ganti-gantian. Misal aku yang ujian ini ranking 1, dia ranking 2. Sebenarnya juga misal aku ranking 3, dia ranking 1. Oh gitu. Jadi ganti-gantian ya. Iya, jadi dari SD bersaing banget gitu loh. Jadi mesti itu aja orang yang ranking itu. Jadi kalau enggak aku, temanku ini. Oh iya, ganti-gantian gitu. Berarti dari SD nih udah dapet ranking. Iya. Lanjut SMP? Dulu aku juga SD ikut taekwondo. SD? Taekwondo. Jadi aku sempat mewakili kecamatan buat maju kabupaten. Cuman ya mungkin masih pertama kali, jadi belum juara. Oke. Kemudian SMP? SMP aku ikut OSIS. Iya betul. Sebagai divisi ibadah. Terus juga ya ini gerak jalan. Itu pertama kali sih, juara 3 alhamdulillah. Terus SMA ya mungkin pramuka itu pertama kali itu karena ikut sangker Kemwil 6. Itu baru kayak ternyata seru juga ya pramuka tuh, benar-benar apa ya, kayak melatih banget, banyak pelajaran. Jadi kayak bagus nih buat aku banget nih, aku suka nih. Jadi apa ya, sampai sekarang ya mendalami di hal itu ya. Kelihatannya kayak udah lama loh, karena kemarin kan kelompok kemah waktu Balkis ini itu kan sama aku ya. Aku lihat kamu ikut olimpiade CC cerdas cermat. Itu jawab sandi bisa, jawab teka-teki apa bisa, kata tanda kode itu kayak kelihatan udah lama. Aku baru tahu ternyata baru SMA ini. Oke. Kemudian dari pengalaman pramuka, apa yang paling berkesan dari diri kamu sejauh ini? Apa ya? Yang berkesan. Contohnya apa ya? Aku tuh kalau pramuka sih lebih ingat yang buruk-buruknya ya. Karena aku nggak suka. Dulu tuh waktu pramuka, kalau aku itu pernah ikut MPDI juga. Tapi kan tahun 2022 dulu namanya masih Mapadi. Nah itu kan kalau MPDI itu diadakan 5 tahun sekali dan biasa di akhir-akhir tahun ya. Dan itu biasanya hujan deras banget. Nah itu yang diinget tuh cuman gak ganti baju, 3 hari pakai pramuka itu, basah-basah, tidur 2 malam tetap pakai itu. Kamu ada nggak berkesan di pramuka atau? Sejauh ini ya, ini sih kebersamaannya. Kekompakannya tuh aku kayak bagus banget sih. Aku suka gitu loh, kayak misal pas yelling itu bener-bener kayak kelihatan semangatnya ya, kompaknya, kekeluargaannya tuh kerasa banget. Seru banget ya. Oke, terus kenapa kamu memutuskan untuk ikut MPDI? Padahal kemarin tuh ya sempat banyak yang maju mundur, banyak yang kayak daftar nggak ya mbak. Padahal aku selalu bilang ikut ke Jakarta kan, ikut. Tapi banyak yang maju mundur, mungkin soal biaya ya, kita kan nggak tahu dari Jogja ke Depok itu kan bukan biaya yang murah. Transportasi, makan, terus segala macem. Dan itu persiapannya lumayan juga. Kalian kan aku lihat kemarin sebelum MPDI itu benar-benar setiap sore buat pioneering, yel-yel, segala macem. Pokoknya sampai sore udah mau maghrib. Nah itu kenapa? Apa motivasi kamu gitu untuk memutuskan ikut? Apa ya? Kan tadi kan Mbak Syas bilang tuh, kalau ini tuh 5 tahun sekali. Iya, betul. Masa aku nggak ikut sih, sayang banget. Karena ada kesempatan buat bisa pengalaman baru, relasi baru, masa aku nggak ikut. Terus ini juga ABM-ku tuh dukung untuk apa-apa ikut gitu ya? Iya, ya mesti ya aku izin dulu kan, boleh ikut nggak, gini, ini biayanya segini, nanti kesini, kira-kira boleh ikut apa enggak? Terus kayak boleh, selagi bermanfaat buat kamu, kenapa enggak? Oh gitu, jadi kedua orang tua emang udah ngedukung banget ya kalau misalnya ada event-event untuk ikut. Kemudian
apa perbedaan suasana antara kegiatan pramuka di pondok sama pas di MPDI kemarin? Mungkin kan kamu rasa ternyata luas banget dan lebih challenging ketika di sana atau gimana? Ya, pastinya kan lebih banyak orang ya, jadi lebih challengingnya mental juga ya? Ya, mental juga pasti harus ini sih. Emosi juga harus diatur, emosinya. Terus di sana kemarin lokasinya di mana sih? Kayaknya beda deh. Di Kampung Gowes Depok. Oh iya. Kalau kemana aku di Cibubur, Buperta Cibubur. Oh, berarti beda ya? Beda. Luas banget sih. Itu luas banget sama. Luas. Oke. Kemudian, sebentar. Pertama kali nih, kemana aku ikut Mapadi ya. Begitu menginjakan kaki di bumi perkemahan, itu tuh benar-benar baru nyampe, kontingen lain tuh udah kayak apa sih, yel-yel kayak nyapa-nyapa gitu. Nah, kira-kira pas kemarin kamu baru nyampe di bumi perkemahan, ada nggak perasaan yang kaget dan senang ketika baru pertama kali nyampe? Sama kayak Mbak Shana. Jadi kan kita kadang tuh subuh tuh nyampe. Nah kita tuh turun tuh ya sekitar turun dari Pisos ke area bumpernya itu ya jam 4:30 kan. Itu jam 4:30 Mbak, bayangin. Subuh banget. Udah ada yang yelling. Udah ada yang yelling? Udah. Keras banget. Aku mikir kayak ya Allah ini baru subuh. Masih subuh ya. Baru bangun tidur, udah yelling, Allahu Akbar. Pakai itu tabuhan. Iya, itu. Keras banget soalnya, semangat banget ya berarti mereka tuh kayak jadi emang banget buat ikut MPDI. Iya, betul. Saking gak mau kalahnya ya, itu saling menunjukkan kehebatan biasanya. Oke. Lanjut, saat pertama kali MPDI itu pertama kali kan kamu? Yang paling berkesan tuh acara mana? Kan banyak ada konser amal, mungkin di bagian yel-yel kalian, atau ada api unggun nggak kemarin? Enggak. Okay. Yang paling berkesan apa kira-kira? Semuanya berkesan sih, semuanya ada pelajarannya, ada keseruannya sendiri-sendiri. Mungkin kalau pas lomba itu kan, jadi lomba tuh dari pondok tuh, dari sebelum kita berangkat tuh ada juknisnya Mbak, ada peraturannya loh. Gini. Ya kita latihan sesuai yang dikasih peraturannya kan. Ternyata diubah lagi. Ternyata diubah lagi. Jadi kayak kita tuh, aduh ini gimana ya? Awalnya PBB itu 10 menit, jadi 5 menit doang. Lah, jadi teknisnya diubah dari jam pertama. Wah ini nanti ngapain aja? 5 menit tuh nggak cukup gak sih kayaknya. Terus apa ya kira-kira diringkas? Dan kita juga itu komunikasi. Komunikasi, saling ngasih pendapat, mutusin mana yang sebaiknya diambil apa enggak. Terus waktu konser juga seru banget sih. Seru banget. Sama pastinya. Kan ada kemarin tuh ngundang Sotul Harokah. Oh iya. Sama Izzatul Islam. Nah itu band Islamnya. Itu bagus, lagu-lagunya bakar semangat banget. Sama kita juga kan ngumpul satu BK ya. Oh, itu. Satu BK Indonesia. Iya, Indonesia. Ada apa aja tuh? Ada kemarin tuh BK Jogja ya. Jogja, Cirata, Subang, Magetan sama Riau. Oh jadi itu banyak banget dong. Banget. Pas kemarin konser amal tuh ada pagernya? Ada. Oh, kalau dulu yang tahun 2022 tuh nggak ada pagernya. Jadi benar-benar campur. Wow. Itu benar-benar saking kayak apa ya? Sampai MC-nya udah teriak-teriak. Cukup. Udah kalian jadi rame. Jaga jarak dari Iwan. Betul. Itu benar nyampur. Mungkin jadi evaluasi mereka kali ya dan sekarang dipagerin. Oke. Berarti yang berkesan banyak banget ya. Kayak cuma satu. Nah, kalau misalnya perkemahan itu kan biasanya ada tantangan dah. Tantangan atau challenging yang terbesar ketika yang terjadi kemarin apa? Ya itu sih pas waktu lombanya. Tiba-tiba diubah peraturannya, awalnya kayak gini, tadi latihan di pondok susah-susah, udah nyesuaiin waktunya, ternyata dipotong lagi, diubah lagi peraturannya. Ya itu butuh apa ya? Butuh tenaga untuk memikirkan ulang ya. Aduh ini gimana? Aku juga danton nih, sedangkan aku yang ngabapin mereka kan. Jadi mereka tuh betul. ke aku. Kalau misal kelebihan waktu ya salah aku juga secara langsung. Jadi kayak aduh ini gimana ya ngatur ininya. Terus latihan di tempat gitu? Iya, latihan di tempat. Hari juga hamin sejam baru latihan coba. Ya Allah. Jadi kita sejam. Soalnya kita baru kan, jadi kan PBB itu 8 orang Mbak, sama dantonnya. Nah, dari mereka tuh punya ikut pioneering. Sedangkan pioneering itu sebelum PBB. Jadi kayak mereka tuh, aku mau latihan yuk, aku pioneering. Gak bisa nih. Kurang SDM ya. Ya itu ya Allah, benar-benar repot banget dulu. Aku dulu kayak, ya ampun bingung banget ini gimana nanti tampilnya, berantakan nggak ya? Banyak overthinkingnya. Kemarin pioneering juga diubah juga? Diubah juga. Awalnya tuh, kalau pas di pondok itu bilangnya
3 orang, waktunya 90 menit. Itu latihan tuh mereka. Dapat tuh. Iya sih, udah lihat di dapur. Malah ini sisa waktu kan. Pas di sana itu kasih tahu 6 orang, tapi waktunya sejam doang. Nah itu malah kan mereka tuh di pondok tuh udah nih latihan buat mungkin kamu tugasnya apa yang betul. Nah pas dia dikasih tahu kok 26 orang, jadi kayak mereka tuh bingung. Nah kira-kira mau ini ya baginya mau gimana, malah beberapa ada yang nggak selesai gitu loh. Masih ya mungkin udah mau selesai, cuman kurang sempurna aja dikit gitu loh. Ya berarti banyak yang diubah ya kemarin tuh, dan mendadak bikin pusing ya. Oke, berarti itu udah teratasi. Kalau ya ceritaku dulu sih, waktu Mapadi tuh hujan deras. Kalau kalian gimana kemarin? Enggak hujan, kita panas banget. Hujan tuh baru hari terakhir, pas penutupan itu baru hujan. Itu panas banget. Panas banget. Kita aja di tenda mending nggak di tenda daripada mending kita keluar dari tenda. Tenda tuh kayak oven, panas banget. Oh di tenda pengap ya? Iya, soalnya banget. Saya sebenarnya bingung juga. Begitu pada pulang Mapadi tuh pada ngomong, ya Allah Mbak, Depok panas banget. Kan Depok rumah saya. Jadi gini, wah Depok justru di Jabodetabek itu yang paling adem dibanding yang lain. Depok sama Bogor itu paling adem dibanding Jakarta, Tangerang, Bekasi. Sisanya itu lebih panas lagi. Makanya begitu kan denger, panas banget Mbak, ya Allah panas banget. Nah kalau yang Mapadi saya itu kemarin hujan. Hujan tuh deras, bener-bener deras sampai banjir. Jadi saya masuk tenda tuh udah jeblos air. Oh iya. Nah, itu jadi ya Allah itu tas di dalam. Saya posisinya kan ketua SMP kan. Ya Allah nih gimana. Jadi itu nangis itu udah sambil air matanya udah nggak kelihatan lagi karena hujan. Udah agak trauma dikit sih tapi ya seru banget. Tapi karena megangnya masih kecil-kecil ya jadinya agak. Berarti challenging-nya tadi di itu ya. Di bagian lomba. Iya, lombanya. Lomba banyak yang acak-acak. Tapi menang nggak sih? Menang, alhamdulillah. Apa yang menang? BBB dong. Kalian kan? Iya, juara 2. Amatiran aja menang. Itu juga kayak, enggak expect ya? Enggak expect semua ya. Kita lihat yang lain tuh kayak beneran mereka tuh niat banget, bagus banget. Kok dari kita nih, kayak kita nggak juara deh. Kayak kita kayak berantakan gitu loh. Kita latihannya baru pas di tempatnya yang nomor itu. Kayak nggak juara nggak sih? Acak-acakan banget tadi tuh. Ternyata pas di akhir juara. Itu pengumumannya kapan? Pengumumannya pas penutupannya. Penutupan malam berarti? Enggak, penutupannya tuh siang. Upacara penutupan sebelum pulang. Jadi itu dipanggil MC, kita tuh nggak dengar, kita nggak emang kita juara ya, masa kita juara sih? Ternyata kita juara. Dipanggil terus Batul Quran Jogja gini mana ini? Oh, terus yang maju? Ya aku kan. Ini beneran kita juara nih. Gak nyangka banget kayak bohongan. Beneran juara. Bohongan. Kayak bakal juara. Dapat hoki ya. Kebetulan banget. Oke. Kemudian ada momen kebersamaan yang bikin kamu terharu, bangga dan senang nggak pas kemarin? Aku bangga sih waktu semua BK kumpul. Ternyata mereka tuh benar-benar solid ya. Sama BK itu sangat apa ya? Seru, terus mereka tuh kayak anggap kita saudara sendiri, kayak udah lama kenal gitu loh. Kayak wah. Kayaknya aku sempat ngeliat kalian foto deh. Itu benar-benar rame banget. Banget. Bangga sih aku jadi bagian dari BK itu. Kalian akrabnya yang BK itu dari hari apa? Biasanya kan ada adaptasi dulu. Kita baru ngumpul hari kedua kayaknya. Kalau yang laki-laki itu biasanya udah akrab dari hari awal ya kalau laki-laki. Berarti dari hari kedua. Paling seru berarti berkumpul sama yang BK itu. Oke. Ada pengalaman lucu, unik atau memorable nggak yang bisa dibagi ke teman-teman? Memorable sih ya itu pas ngumpul satu BK itu seru banget dan ya nggak bisa dilupain ya. Iya, unforgettable moment lah. Benderanya disatuin ya? Iya tuh keren banget. Sampai disambung tongkat karena saking banyaknya BK-nya itu. Iya. Keren juga. Oke. Kalau pengalaman mistis ada nggak kemarin? Enggak sih kan masa pesantren mistis sih. Pas di kejadian bulan perkemahannya mungkin? Enggak. Oh enggak. Kamar mandinya jauh? Kamar mandinya jauh, cuman penerangannya ada. Tapi penerangannya enggak yang gelap-gelap gitu. Kalian mandi jam berapa itu? Kemarin rame banget pasti. Rame banget. Bayangin sebanyak itu kamarnya cuma 12. Ya sama. Jubur juga hampir sama. Kita akhirnya kan kita mikir nih, kita kalau mandi kayak nggak bisa deh kalau misalnya waktu sore apa pagi itu. Nah akhirnya kita gimana? Kita jam 10 tuh tidur kan Mbak, maksudnya jam 12 kita bangun buat mandi. Sepi. Oh iya, saya juga waktu itu. Jadi ya udah kita mandi seenak kita, mau lama apapun bodo amat. Saya malah jam 1. Itu pun karena ngerasa apa ya? Kayak ada yang bangunin, serak-serak gitu.
pas dibuka tendanya itu kan udah malam gelap gulita banget ya, gak ada siapa-siapa. Akhirnya karena pengen kamar mandi kan, ya udah kamar mandi sendiri daripada ganggu orang lain. Ketemu anjing hitam di jalan, itu udah lapa-lapa udah. Itu sih yang tak inget, sisanya enggak. Alhamdulillah sepi kamar mandinya. Satu tenda berapa orang? Aku kemarin 10 orang. 10 orang. Gimana tidurnya, sempit banget gak? Sempit banget. Sempit banget ya. Aku di luar, aku nggak di tenda. Di luar. Ya, bisa tidur di luar? Bisa. Sih ya udah capek banget, Mbak. Gimana masa nggak tidur ya? Biar stiker gitu. Di luar aja. Kita stiker. Sampai tidur di luar, guys. Oke. Lanjut. Kita lanjut. Dari MPDI kemarin ada pelajaran atau hikmah yang bisa kamu bawa pulang nggak ke pesantren? Hikmahnya. Apa ya? Aku tuh kayak sadar, ternyata aku tuh nggak bisa sendiri gitu loh. Jadi saya ngingetin. Contohnya kayak pas mau pulang itu, kita kan sibuk buat beres-beres tuh. So, untung tuh ada yang ngingetin, itu barangmu udah selesai belum, barang pribadi. Oh iya, aku belum packing barang pribadi. Ini tambah repot kalau aku belum packing barang pribadi sendiri itu kan. So, ya udah, ya saling ngingetin sih Mbak gitu tuh. Saling peka, peduli sama yang lain juga. Jadi merasa, ya aku kenal kamu sebagai orang yang individualis ya. Jadi ternyata pas di sana, ternyata aku kalau nggak diingetin lupa, kalau nggak dipekain. Oke. Dari pengalaman MPDI, ada momen nggak yang bikin kamu sadar terhadap diri sendiri? Kemarin sih, kalau waktu aku, setelah melewati Mapadi itu tahun 2022, aku tuh ngerasa, sadar, kalau ternyata diri aku tuh masih egois sebagai pemimpin, masih kayak gak mau bagi-bagi pekerjaan. Kalau selama aku bisa ya udah ambil, padahal banyak yang mau disuruh. Sedangkan kan orang lain itu nggak tahu kalau misalnya kita nggak merintah. Nah, kamu apa yang kira-kira kamu sadar sama diri sendiri? Ternyata aku tuh masih perlu belajar juga sama yang lain. Jadi mungkin dari segi sabarnya, segi apa ya, pekanya mereka tuh ke orang lain gimana. Ternyata tuh kalau menurutku lebih baik daripada aku gitu loh. Aku ya, memperlakukan orang lain tuh lebih baik daripada aku. Jadi kayak, ternyata gini ya, harusnya tuh aku tuh bisa lebih baik daripada yang kemarin-kemarin, daripada yang sekarang. Kemarin ketua yang SMA. Iya. Ketua SMA sama siapa? Sama ada temanku Hanun. Berarti berdua ya ketuanya. Balkis itu ngirim berapa orang kemarin? Balkis itu kemarin SMP SMA 40 orang. 40 orang. Iwan juga 40 Iwan juga 40 orang. Berarti 80. Ratusan pondok SB. Ya, oke. Oke. Kemudian tips buat teman-teman yang mau ikut MPDI di tahun depan yang akan datang. Tipsnya. Siapin mental sama ini sih apa? Mikir cepet, soalnya kan kalau kemarin kan banyak ini ya diubah peraturannya. Jadi kayak harus mikir cepet, komunikasinya harus jalan juga, harus sama sabar. Betul sabar. Soalnya kalau nggak sabar, hancur itu satu kelompok tuh. Ngikutin mood sendiri, aduh, gawat itu nggak bisa. Oke. Berarti tipsnya ya sabar itu tadi ya, terus cekatan juga. Kemudian tipsnya ada lagi nggak selain itu? Jangan cuma mau keren-kerenan doang nggak sih? Iya. Nah kan kau bilang mental. Kenapa mental? Kenapa mental? Soalnya kalau kemarin tuh ya panitianya tuh lumayan mendominasi, galak gitu lah kalau bahasanya. Jadi kayak kalau misal kamu disindir panitianya, kamu mentalnya nggak kuat, kayak langsung ngedown, langsung kayak pengen pulang aja gitu, misalnya gitu. Jadi kayak harus mentalnya kuat biar apa? Biar kita tuh ngambil itu sebagai pelajaran, bukan sebagai ejekan yang rendahin diri. Dia lebih ke bodo amat, tapi ambil sisi positifnya aja gitu ya. Kemarin sih aku juga sholat dihitung. Itu bener udah wudhu kan rame, tapi tetap dihitung. Tapi ya ujung-ujungnya juga ya seru-seru aja, udah nggak mikirin yang bagian itunya. Kemudian lanjut, bagaimana pengalaman MPDI mempengaruhi cara pandangmu tentang kerjasama, kepemimpinan, dan tanggung jawab? Kira-kira. Apa ya? Kayak ketika MPDI kemarin tuh, ternyata kerjasama tuh sepenting itu. Kalau misalnya nggak ada, nah misalnya kayak gitu. Ya kerjasama, komunikasi. Komunikasi. Ya itu sih, saling pekanya itu harus
harus ada yang peka. Kalau nggak peka ya, satu sama lain ya. Berdua satu sama lain, harus saling ingetin, saling bagi tugas biar apa ya, nggak ada yang rasa kalau dia tuh nggak berguna di kelompok itu. Oh iya, gitu. Diskriminasi. Oke. Ini kan dari cerita-cerita keren banget ya cerita kamu. Nah, kira-kira idolamu ada nggak? Siapa gitu, tokoh atau apa? Kamu terinspirasi dari siapa kira-kira? Apa nih maksudnya? Tokoh yang gimana? Yang menjadi teladan di hidup kamu. Yang kamu pengen seperti dia atau mengikuti dia gitu. Idola. Aku sih random ya, Mbak. Oh, random. Misal dia ini, misal dia leadership-nya bagus. Nah, aku mau contoh dia nih. Misal dia komunikasinya bagus, sabarnya, akhlaknya bagus, aku mau contoh dia juga. Jadi aku tuh ngambil dari beberapa orang. Dari beberapa orang, nggak cuma satu orang itu. Salah satunya? Salah satunya, apa ya? Mungkin Mbak tahu Dina Haura? Oh iya tahu. Ya, itu sama suaminya juga Hawarion itu juga. Hawarion. Luar biasa. Teladan banget sih. Religi banget ya, Dina Haura. Oke, lanjut. Ini udah mulai akhir-akhir. Kalau boleh tahu satu kata untuk MPDI 2025. Gokil sih. Gokil. Mau ikut lagi nggak? Tapi kayaknya udah nggak ini kalau boleh, cuman ya mikir-mikir juga sih. Apa yang dipikirin? Gokil. Kenapa gokil? Soalnya kita nggak nyangka bakal juara. Gak nyangka bakal juara. Iya. Ini lagi ya. Gak bakal kayak plot twist. Masa kita juara sih? Nanti masih kayak masa juara sih, nggak mungkin, dari mana ya juaranya gitu. Iya. Tapi kalian pas kalian berangkat, wah itu ikut lomba apa aja? Ini. Nah, bismillah. Semoga menang. Soalnya itu kan dari seluruh Indonesia ya, pas perkemahan pesantren nasional. Untuk kemarin aku ketemu orang Papua, Aceh segala macam. Wah, ini persaingannya ketat sih. Ternyata bawa pulang piala. Wah, keren juga Balkis Jogja. Keren. Oke. Pesan terakhir buat teman-teman Baitul Quran yang menonton podcast ini. Oke, pesan terakhir buat teman-teman ya. Apa ya? Jangan gampang nyerah. Soalnya kita nggak tahu nih, kita sampai sini tuh udah seberapa deket sama kata sukses atau berhasil. Oh iya betul. Jadi jangan gampang capek banget ya Allah, mau udah aja lah, aku udah capek banget, udah banyak banget yang mau ngakuin. Jangan. Coba terus sampai kamu berhasil. Sampai kamu bisa, sampai kamu sukses. Berhenti jangan bukan karena lelah, tapi karena sudah selesai. Ya. Nah, oke. Jangan pernah menyerah. Oke, ini udah selesai. Terus singkat itu ya. Oke, sebelum aku akhiri, mungkin terlalu singkat, cuman nggak apa, semoga bermanfaat. Sebelum aku akhiri, aku mau pengen berterima kasih dulu kepada Ocha yang udah bersedia untuk sharing Mapadi ya, MPDI kali ini. Semoga bermanfaat buat aku dan teman-teman yang ada di rumah penonton. Kemudian pesan untuk Ocha ya, jangan berhenti untuk berprestasi. Terus berprestasi, ditunggu karya-karya selanjutnya, kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Mari kita harumkan nama pondok kita. Oke. Berterima kasih juga kepada tim media, khususnya tim podcast Teman Santri. Semoga program ini terus bisa berjalan lebih lanjut lagi. Mungkin saya Syahna Sukonita pamit undur diri. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.